Ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang kena kencing manis. Kalau dengan dua jenis ini gulanya sudah baik, tidak perlu obat. Gulanya baik, normal, katakan bisa. Normalnya itu berapa? Kalau acak biasanya, ini gula acak ya. Gula acak itu antara 100 sampai 200. Nah, kalau gula puasa itu 126 paling tinggi. Kalau lebih dari itu ya tidak baik. Jadi kalau dengan dua ini gulanya sudah bagus, tidak perlu obat. Tipes harus diobati itu, tidak bisa. Tipes hanya tiduran terus ya sudah, tidak selesai. Karena penyebabnya jelas, ada kuman tipes. Kuman tipes harus dibunuh dengan obat. Tapi kalau ini beda. Karena gulanya tidak bisa masuk ke sel, maka dia lapar terus, dia makan terus. Banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Tetapi berat badannya menurun. Kalau sedikit sudah masuk, biasanya ditemukan itu sudah komplikasi awal. Komplikasi awalnya apa? Banyak kesemutan, lemes. Bahwa serangan corona itu ternyata yang terbaru itu yang menyebabkan gejala yang namanya happy hypoxia. Happy hypoxia. Happy hypoxia itu orangnya rasa gembira seperti apa ya, tidak ada masalah gitu. Tetapi pada dasarnya dia itu adalah lagi kekurangan oksigen. Itu yang terbaru seperti itu. Jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa gejala-gejala orang corona itu meliputi 3, sekarang ada 4. Jadi 1 yang terkait dengan sistem pernapasan, batuk, pilek, panas, sesak, misalkan seperti itu sistem pernapasan. Yang kedua yang terkait dengan sistem pencernaan, mules-mules, sakit perut, mencret, mutah. Yang ketiga yang terkait dengan sistem tulang dan otot, ngaruhnya semua, sakit semua, lemes dan sebagainya. Itu sistem. Yang keempat sekarang sistem secara pusat, yaitu happy hypoxia tadi. Orangnya kelihatan gembira tapi pada dasarnya dia itu kekurangan oksigen. Jadi ada 4 itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke lanjutan tentang diabetes atau penyakit kencing manis kemarin. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kira-kira ceritanya. Nah sekarang kira-kira sebabnya apa kencing manis? Kalau kita ngomong kencing manis, sebabnya itu sebenarnya yang dijelaskan kemarin. Jadi ada gula di dalam darah tapi tidak bisa masuk ke sel. Itu sebabnya seperti itu. Cuman sekarang kalau kita ngomong itu karena kencing manis tidak termasuk penyakit menular, maka penyebabnya tidak bisa dijelaskan dengan seperti itu. Tapi ada faktor-faktor risiko. Faktor risiko seseorang bisa kencing manis itu apa? Misalkan faktor risiko yang pertama, yang klasik ini adalah dari faktor keturunan. Faktor keturunan bukan apakah kalau orang tuanya kencing manis pasti kencing manis, tidak seperti itu. Jadi ini faktor keturunan itu kalau ibu yang kena maka kemungkinan itu 50%. Jadi kalau seorang ibu itu kena kencing manis, mungkin putra-putranya mempunyai risiko 50%. Risiko ini ya. Risiko. Kalau risiko itu tidak harus terjadi. Risiko tidak harus terjadi. Jadi bukan penyebab tapi risiko. Kalau misalkan ayah
maka risikonya 30%. Ini kira-kira. Jadi kalau misalkan, oh iya, bapak saya berarti saya harus berhati-hati. Ibu saya kena, saya harus berhati-hati. Agar saya tidak terkena. Jadi risiko tidak sama dengan langsung kalau ini sekian, enggak risikonya. Ini risikonya ya. Kemudian setelah risiko, ada yang namanya faktor perilaku. Misalkan obesitas atau kegemukan. Jadi orang yang gemuk itu berisiko, tapi tidak harus berisiko kena kencing manis, gemuk. Yang lain lagi, misalkan pola makan. Pola makan yang tidak teratur ini dan sebagainya. Dengan hanya banyak karbohidrat misalkan, berisiko. Yang lain lagi, misalkan aktivitas. Jadi orang yang cenderung aktivitasnya rendah, makan tidur, itu akan lebih berisiko daripada yang kemudian juga ada yang namanya faktor gizi, terutama kurang gizi. Jadi kurang gizi itu juga jadi risiko. Jadi kalau misalkan pada balita dulu tuh kurang gizi, maka nanti tumbuh suatu ketika orang itu berisiko untuk kencing manis. Karena ini terkait dengan pabriknya insulin. Terkait dengan pabriknya insulin. Di antaranya faktor-faktor perilaku. Terus kemudian faktor perilaku yang terkait misalkan dengan alkohol. Jadi alkohol juga berpengaruh. Karena alkohol akan menyebabkan perubahan-perubahan pada sistem pencernaan. Ini faktor-faktor risiko. Kemudian tentu saja yang ketiga, ini lingkungan. Ya kalau lingkungan itu terkait dengan banyak hal, misalkan pencemaran, polusi, hidup di lingkungan yang tingkat derajat lingkungannya kumuh dan sebagainya, itu juga mempunyai risiko lingkungan. Kemudian juga faktor pelayanan kesehatan. Faktor pelayanan kesehatan. Jadi faktor pelayanan kesehatan, jadi kalau misalkan sekarang ada posyandu lansia, itu akan mendeteksi lebih awal, lebih baik daripada tidak ada. Oh sampean kencing manis Pak, risiko gini dan sebagainya. Jadi ini dalam hal deteksi kepada penyakit-penyakit itu. Kalau kesehatan yang deteksi dengan benar, maka dia akan bisa mendeteksi dengan awal sehingga penyakit-penyakit itu bisa dikendalikan dengan baik. Di antaranya adalah faktor-faktor ini yang kita harus jaga. Sekali lagi, ini semua adalah risiko,
bukan penyebab. Beda. Kalau penyebab itu misalkan sampai sakit COVID, penyebabnya corona. Jelas. Tapi kalau kencing manis penyebabnya apa? Oh, tidak bisa kalau kencing manis. Risiko-risikonya adalah begini. Ini adalah orang berisiko. Semakin banyak risiko, semakin besar karena kemungkinan terkena. Semakin banyak risiko. Oleh karena itu, sekali lagi, karena ini risiko, maka kita menanganinya juga berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan risiko ini. Bagaimana mengurangi risiko agar kita tidak terkena. Bagaimana kalau sudah terkena, risiko ini kita kurangi sehingga penyakit yang muncul tidak lebih berat. Maka dari itu, seperti mungkin kemarin saya sudah sampaikan, akan saya ulang lagi karena ini penting banget. Teknik menangani penyakit ini. Yang pertama, harus modifikasi pola makan. Nah, modifikasi pola makan. Jadi kalau orang kencing manis akan seperti saya obati. Obat itu bukan nomor satu. Obatnya kencing manis nomor satu adalah modifikasi pola makan. Nomor satu. Wajib dilakukan. Wajib dalam artian seperti syar'i ya, wajib. Modifikasi pola makan itu apa? Yang awal adalah jadwal. Jadi jadwal makan itu harus teratur. Bahkan kalau orang gizi ngomong, jamnya itu ditentukan. Jamnya ditentukan. Jadi kalau kita membuat time schedule, misalkan gini ya. Nah, misalkan gini yang gampang. Ini jam 6 pagi, ini jam 12 siang, ini jam 6 sore. Ini adalah makan. Jam makannya ini. Makan. Jangan berubah jauh-jauh dari ini. Ini tidak harus jam 6, misalkan saya tidak bisa jam 7 ya, jam 7, jam 1, misalkan jam 19 misalkan. Harus mendisiplinkan diri untuk jadwal ini. Loh, berarti apa namanya? Tidak berlaku yang namanya sabda Rasul. Makanlah jika kalau lapar. Nah, kalau orang kencing manis bukan lapar terus, orang kencing manis itu. Jadi kalau lapar terus makan terus, jangan. Ya ini. Orang kencing manis kalau tidak diobati dengan baik, lapar terus sepanjang hari. Tidak pernah tidak lapar. Karena apa? Karena gulanya tidak bisa masuk ke sel. Lapar terus. Makanya mesti ini, modifikasinya begini. Tujuannya apa kok begini? Iya. Tubuh kita ini alhamdulillah sudah di setting alarmnya. Contoh misalnya, seseorang yang biasa bangun jam 3, itu kapanpun tidur, jam 3 pasti bangun. Diakui atau tidak? Itu karena apa? Alarm tubuh kita itu, kita sudah setting. Oh iya, saya jam 3 harus bangun. Jam 1 tidur, jam 3 bangun, pasti. Alhamdulillah itu seperti itu. Jadi kalau kita membiasakan diri seperti itu, akan seperti itu. Nah, demikian kalau kita makan pada jam-jam ini, kita sudah biasakan, nanti tubuh kita akan menyesuaikan. Oh, pada jam sekian saya akan keluarkan insulin. Jam ini. Sehingga makanan yang tidak bisa masuk ke sel itu bisa masuk karena ada insulin. Ini ya, jadi diteraturkan begini.
Terus masih boleh, katanya orang sini kuk-kengkuk, itu pada di antara jam ini. Ini istilahnya snack ya, snack. Misalkan ini jam 9, jam 15, jam 21 misalkan. Snack itu bukan untuk urusan kenyang, tapi hanya sekedar mengisi. Misalkan makan onde-onde 1, itu snacknya gitu. Makan pisang yang agak besar 1, makan nagasari 1. Gimana Pak kalau makan onde-onde pisang nagasari? Jangan, salah satu. Salah satu, jangan salah 2 atau salah 3, salah 1. Ya itu hanya sekedar isi. Ini yang paling sulit. Karena apa? Kita punya budaya banyak undangan. Kendalanya di situ. Kalau saya undangan jam 9, masa saya tidak makan? Nah ini yang sulit ini. Kalau kita mau mendisiplinkan diri, ya tidak makan. Hanya makan, ngambil sebesar snack yang kita harus makan. Di luar ini boleh kuk-kuk, boleh air putih, tapi yang lain-lain jangan. Ya ini jamnya begini. Kalau kita mendisiplinkan diri seperti ini, insya Allah gula itu akan menjadi baik. Jadwal ya. Yang kemudian yang kedua, jadwal ini adalah jumlah porsi makan. Nah, ini porsi ya. Porsi makan. Porsinya gimana? Nah, kalau porsi ini mesti benar-benar ikut Rasulullah ini. Makannya tidak boleh sampai kenyang. Bahkan kalau kesehatan itu harus ditimbang. Berat badan sekian, maka ditimbang sekian. Jadi antara yang kalau saya dengan Pak Asari beda. Pak Asari butuhnya sekian, saya butuhnya sekian, karena Pak Asari besar, saya kecil lah. Tidak boleh sama. Makanya itu dikira-kira tidak boleh sampai kenyang. Itu jumlahnya, ya, jumlah porsinya. Yang ketiga itu jenis. Nah kalau jenis ini gula tidak boleh. Baik gula merah, gula putih, gula halus. Nah, pokoknya gula tidak boleh. Jadi modifikasi makan itu jadwal, jumlah, jenis. Ini wajib dikerjakan oleh seorang yang kena kencing manis. Tidak boleh tinggal. Loh, kan ada obat Pak. Obat itu bukan di sini. Pertama ya. Kemudian yang kedua, olahraga. Olahraga itu sesuai dengan ininya kemampuan. Tetapi yang semuanya orang hampir bisa itu adalah jalan kaki. Ini hampir bisa dikerjakan oleh setiap orang. Tidak memandang statusnya. Jadi kalau saya ada kencing manis, ada tekanan darah tinggi, lah itu ada standarnya sebenarnya. Tapi kalau jalan kaki, saya kira semuanya orang boleh. Jalan kakinya gimana? Tiap kali itu 30 menit. Ya. Berapa? 5 kali per minggu. Jadi kalau seminggu 5 kali minimal. Mau 7 kali boleh, 8 kali tidak bisa. Karena seminggu hanya 7 hari. 5 kali.
30 menit itu kira-kira kok 30 menit? 30 menit kira-kira kalau jalan kaki itu sampai keringetan lah. Kalau belum keringetan berarti belum 30 menit, kira-kira gitu. Ada keringat. Jadi 1, 2. Ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang kena kencing manis. Nah, kalau dengan 2 jenis ini gulanya sudah baik, tidak perlu obat. Sekali lagi, kalau dengan melakukan ini gulanya baik, normal, katakan bisa. Normalnya itu berapa? Kalau acak biasanya, ini gula acak ya, gula acak itu antara 100 sampai 200. Nah, gula acak. Kalau gula puasa itu 126 paling tinggi. Kalau lebih dari itu ya tidak baik kalau puasa. Kalau gula acak ini. Jadi kalau dengan 2 ini gulanya sudah bagus, tidak perlu obat. Makanya itu obat tidak ditempatkan pada prioritas pertama. Karena apa? Karena risiko. Lain dengan orang, kalau orang tipes harus diobati itu, tidak bisa. Tipes hanya tiduran tok ya sudah, tidak selesai. Karena penyebabnya jelas, ada kuman tipes. Kuman tipes harus dibunuh dengan obat. Tapi kalau ini beda. Penyebabnya tidak jelas segitu banyaknya. Makanya itu modifikasi pola makan, olahraga, baru obat. Kalau dengan 2 ini masih tidak normal, maka yang ketiga tugasnya obat, baru obat. Nah, obat itu sementara kalau pengalaman saya, masyarakat kita ini terlalu banyak keyakinan yang dasarnya kurang jelas. Contohnya kalau obat itu, jangan dok, saya jangan diberi insulin. Karena kalau insulin itu berarti penyakit kencing manisnya sudah berat. Ini kepercayaan yang kurang benar. Sebenarnya obatnya penyakit kencing manis, kalau butuh obat, yang paling bagus itu adalah insulin. Obat yang paling bagus untuk kencing manis adalah insulin. Tidak ada lain. Loh, tapi kenapa kok tidak diberi insulin? Nah, karena insulin itu harus disuntikkan, tidak ada pil insulin, tidak ada. Insulin harus disuntikkan. Nah, kadang-kadang orang kalau mau nyuntik, saya tidak bisa nyuntik, ayo saya ajari, takut. Jadi orang-orang kencing manis yang sudah itu nyuntik itu diajari, ayo tak ajari suntik. Loh, kenapa nyuntik? Lah, nyuntik insulin itu dengan merem aja bisa kok. Loh, kok bisa? Jarumnya kecil, jarumnya itu kira-kira hanya tidak sampai 1 cm itu. Jadi kalau suntik, set, sudah selesai. Set, sini, set. Ini tidak sendiri sambil gini, set, selesai dah. Itu suntik insulin. Jadi tidak sama kalau nyuntik bokong, tidak sama itu. Nah, terus kenapa kok obat-obat? Nah, sebenarnya obat-obat untuk kencing manis itu boleh ada beberapa kelas. Ya, yang penting secara umum aja. Yang pertama itu biasanya jenisnya yang merangsang buat insulin. Jadi ada obat itu kalau diminum maka tubuh kita akan membuat insulin. Kita minum nanti insulinnya akan
Jadi kembali kepada insulin. Makanya yang berbahaya itu ada insulin. Kalau kita minum obat, maka tubuh kita akan mengeluarkan insulin. Itu jenis yang merangsang insulin. Yang kedua, ada yang membuat tandingan. Buat tandingan itu, jadi di dalam tubuh kita itu ada alfa, ada beta. Nah, ini yang bagian alfa itu membuat tandingan kepada beta. Ada. Obatnya membuat tandingan. Yang ketiga, itu yang menghambat penyerapan gula di usus. Jadi kalau kita makan, maka di minum obat itu, gula yang ada di usus itu tidak cepat-cepat diserap. Kemana? Ya terus dibuang. Agar tidak banyak-banyak gulanya tinggi. Jadi ada 3 ini biasanya. Ada satu lagi tapi belum berkembang itu. Satu terkait dengan hormonal. Jadi ada 3 ini. Yang kebanyakan dipakai itu ini dan ini. Yang ini agak jarang dipakai, yang 2 ini. Satu dengan ini. Nah, kalau sudah ada beberapa yang terkait dengan komplikasi, biasanya harus pakai insulin. Kalau seseorang itu sudah ada terkait dengan komplikasi, itu insulin. Insulin ini yang akan membuat lebih baik. Dan insulin sekarang itu sudah berkembang. Kalau kemarin insulin yang terbuat dari sapi, sekarang sudah ada insulin yang memang dari manusia. Jadi human insulin. Kalau kemarin sempat ada, udah habis ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Monggo. Untuk mengetahui gejala awal seseorang terkena diabetes apa? Gejala awal. Kemarin saya pernah jelaskan bahwa nomor 1, orang itu banyak kencing. Semalam bisa 4-5 kali kencing. Dan kencingnya banyak-banyak. Kencing. Yang kedua, karena banyak kencing maka dia banyak minum. Karena gulanya tidak bisa masuk ke sel, maka dia lapar terus, dia makan terus. Jadi istilahnya itu kalau banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Tetapi berat badannya menurun. Jadi 3 awalnya ini, banyak kencing, banyak minum, banyak makan, berat badannya menurun. Kalau sedikit sudah masuk, biasanya ditemukan itu sudah komplikasi awal. Komplikasi awalnya apa? Banyak kesemutan tambahnya. Kesemutan, lemes, itu biasanya itu. Dari awal di situ. Mungkin begitu. Moga-moga bisa bermanfaat. Kita nanti belum kaitkan dengan corona. Moga-moga minggu depan kita bisa lanjutkan dengan lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.